السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال النبي في كتاب الحديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم ما جرى الدم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang sangat bahagia ini, yang sangat cerah ini, Allah pertemukan kita kembali dalam rangka dakwah ilallah. Saya bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapa saja ya Allah, saudaraku ya Allah yang menonton acara ini ya Rabbal Alamin, berikanlah ya Allah perlindungan Engkau ya Allah kepada hamba-hambamu ya Allah, kepada sahabat-sahabatku ya Allah, daripada gangguan syaitan, daripada gangguan manusia, daripada gangguan binatang berbisa ya Allah. Ya Allah, lindungilah Allah keluarganya, istrinya, anaknya daripada gangguan syaitan yang terkutuk ya Allah. Ya Allah, lindungi ya Allah saudara-saudara kami seiman, sebangsa dan setanah air, dan lindungilah khususan saudara-saudara kami yang bergerak di bidang dakwah ruqyah syar'iyyah. Ya Allah, lindungilah mereka ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah usaha, apapun usaha itu, usaha ataupun toko yang terkena sihir, dan ciri-cirinya dan bagaimana cara mengatasinya. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurun waktu saya meruqyah selama ini, sudah banyak kasus-kasus yang saya tangani. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita di sini bukan kajian kitab. Bukan kita kajian kitab gundul di sini, tapi di sini kita kajian ruqyah syar'iyyah sesuai dengan pengalaman yang sudah ada di lapangan. Baik, di antara deretan banyak kasus yang saya hadapi, yang saya ruqyah selama ini, yang saudara kita datang untuk meruqyah tokonya atau masalah usahanya apa saja. Sekarang kita ambil, katakanlah usahanya adalah warung nasi. Warung nasi, usahanya warung nasi. Barusan tadi juga datang dari salah saudara kita daripada warung nasi, dan dia mengeluhkan terkena sihir. Baik, saya akan membahas beberapa perkara ciri-ciri yang mungkin bisa kita ketahui tentang masalah sihir yang terjadi pada usaha kita, baik itu warung nasi sifatnya, ataupun jualan baju, ataupun jualan apa saja. Tapi saya lebih memfokuskan pembahasan tentang masalah penjualan nasi ataupun warung nasi, yang dimana yang perkara hal ini banyak sekali pembahasan yang saya temukan di lapangan, bahwa banyak yang terkena sihir ini warung-warung nasi, ataupun banyak yang menggunakan jasa-jasa dukun, ataupun banyak menggunakan jasa-jasa pelaris, pemanis dan segala macam warung nasi. Baik, perhatikan Bapak Ibu sekalian, saudara sahabat Al-Azam sekalian, ada beberapa ciri-ciri yang penyebab ataupun ciri-ciri yang dapat kita waspadai ataupun kita renungkan bahwa tempat usaha kita itu terkena sihir. Yang pertama, bisa kita lihat adanya ciri-ciri gangguan sihir di tempat usaha kita. Yang pertama, misalnya contohnya, hampir setiap malam ada seperti seseorang yang melempar batu
di atas loteng kita atau di atas seng kita, ataupun sejenis pasir yang tiba-tiba yang tiba-tiba jatuh seperti itu. Itu ciri-ciri gangguan sihir secara umum. Kalau ada di tempat toko kita, di tempat usaha kita, ada sebahagian pekerja atau sebahagian atau seluruh pekerja mendengar seperti itu, bukan sekali dua kali ya, dua kali, tiga kali, 4 kali, bahkan sering terjadi, berarti itu waspadalah. Kebiasaan ini Anda sudah mulai diserang dengan sihir toko Anda ya, atau rumah Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya diiringi dengan bau busuk yang menyengat. Seperti bau busuk, misalnya ada seperti bau bangkai atau bangkai tikus misalnya. Nah, tetapi ketika kita mencari pusat bangkainya tidak diketemukan, seperti itu ya. Atau bau wangi yang sangat wangi, yang dimana wangi-wangi itu kebiasaannya wangi bunga, yang mungkin orang-orang yang di toko kita, orang-orang yang tempat usaha kita itu tidak pernah memakai wangi-wangi yang seperti itu. Ini tempat usaha secara umum ya, nanti baru kita bahas tentang toko. Baik tempat usaha itu jualan baju, baik tempat usaha itu jualan kelontong, baik tempat usaha itu jualan ponsel, baik tempat usaha itu jualan herbal seperti saya ini ya. Apapun pokoknya atas pembahasan jualan seperti itu ya. Nah, baik. Itu ciri-ciri yang ketiga, itu adanya bau wangi-wangi yang tidak jelas. Wanginya asalnya dari mana? Kemudian selanjutnya, salah satu di antara atau hampir seluruhnya karyawan Anda sering terjadi kerasukan atau penampakan, sering menampakkan diri gangguan jin dan segala macamnya. Diganggu baik ketika tidur, kayak khusus karyawan Anda. Ya. Selanjutnya biasanya karyawan-karyawan Anda itu tidak betah bekerja dengan Anda. Misalnya ada satu orang bekerja, ya nggak lama katanya saya nggak sanggup di sini, saya mau pulang, nanti ganti lagi, pulang lagi. Tidak betah karyawan Anda kerja di tempat usaha Anda. Ini bisa dicurigai ada kemungkinan Anda ini diserang sihir. Itu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah dari maju tiba-tiba tidak maju, tetapi tidak majunya bukan ini ya, langsung gitu ya. Misalnya umpamanya tiba-tiba biasanya rame orang, tapi tiba-tiba kok nggak rame. Atau ada salah satu ciri-cirinya begini biasanya. Ada kawan kita yang bagi tahu ke kita ketika kita jumpa di pasar atau di mana begitu, dia kata seperti ini, Kak, Bang, kenapa kemarin tokonya tutup gitu. Padahal toko kita tidak tutup. Tapi kawan kita ini banyak orang melihat toko kita itu seolah-olah tutup, seperti itu ya. Seolah-olah tutup gitu ya. Padahal tidak tutup. Jadi pandangan orang-orang toko kita ikut tutup. Seperti itu memang sihir. Sihir itu sesuatu dia halus sekali, merubah pandangan, itulah sihir. Jadi sihir itu misalnya ya, seperti masa Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Kan ada lanjutannya. Kalau biasa sering meruqyah seperti itu ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa, dan seterusnya. Di situ di 3 ayat itu, Toha, Al-Mu'minun, Yunus kalau nggak salah ya. Itu kisahnya lebih kurang ketika ahli-ahli sihir ini berkumpul, kemudian berkata kawan, siapa yang lebih duluan melempar, aku atau kamu, seperti itu. Kemudian mereka duluan melempar tali-tali itu, kemudian tali-tali itu seolah-olah di mata penonton itu jadi seorang ular, padahal itu bukan ular, cuma tali saja.
Nah, itu merubah pandangan mata. Nah, begitu juga di toko kita, kadang-kadang orang melihat toko kita tuh sepi. Kadang-kadang orang melihat tuh toko kita tuh jorok. Kadang-kadang orang melihat toko kita tuh seperti tertutup gitu. Bahkan ada yang pernah berkata kepada kita, kadang-kadang, "Loh, kok kemarin tutup?" gitu ya. Padahal nggak tutup. Nah, ini ciri-ciri gangguan usaha Anda itu tertutup. Ataupun ketika dia masuk nggak jadi masuk begitu, seolah-olah ketika dia melihat itu toko kita tuh seram, seolah-olah ketika dia melihat toko kita itu kotor seperti itu. Nah, inilah sihir. Nah, dan ini terjadi kepada banyak orang. Di buku itu tidak ada dijelaskan seperti itu ya, di buku tidak ada seperti itu, tapi ini memang pengalaman orang-orang yang sudah pernah merasakan usahanya hancur berantakan sampai dia bangkrut seperti ini. Dia mengisahkan ya, kami selaku peruqyah di lapangan ini hampir setiap saat kami menerima laporan-laporan seperti itu, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa beginilah sedikit ciri-ciri gangguan sihir pada usaha Anda, wahai Bapak Ibu sekalian ya. Bagi Anda yang berusaha jualan nasi bungkus, di sini ada yang saya tangani belum selesai lagi. Seorang ibu pandai masak, dia jualan cuma nasi pagi, tapi dia terkena sihir sampai lumpuh tangan kanannya. Masya Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Dan sihirnya luar biasa. Ya, saya punya video semuanya, cuma saya tidak mau mengupload video itu karena belum ada izin ya. Tapi kalau mengikuti pelatihan ruqyah level 2 bersama saya, mengungkap rahasia lebih dalam dunia sihir dan perdukunan, nah untuk video itu akan ada insya Allah. Baik. Nah, begitu ciri-ciri toko-toko Anda yang terkena sihir seperti itu, ya. Yang terkena sihir. Nah, itu beberapa ciri-cirinya. Ada ciri-ciri yang lain lagi. Ya, nah, ciri-ciri yang lain lagi kalau seandainya Anda punya toko, misalnya usaha kafe ataupun yang jenis makanan ya, yang jenis makan. Biasanya makanan Anda cepat basi. Ya, tiba-tiba orang makan menemukan di dalam nasi itu, di dalam masakan kita menemukan rambut yang membuat dia jorok begitu ya. Tiba-tiba orang yang makan limbah kita menemukan seperti ada belatung. Tiba-tiba nasi kita basi, kuah kita basi, sementak udah basi begitu ya. Nah, itu ciri-ciri sangat mengarah kepada usaha-usaha Anda terkena sihir. Baik. Jadi sebelum saya membahas apa sih solusi yang harus kita lakukan kalau usaha kita terkena sihir, baik, sebelum itu saya membahas, mari sama-sama kita saling tegur sapa, atau mungkin ada yang ingin diskusi, tafadhol, silahkan insyaallah. Mungkin ada yang mau bertanya. Alhamdulillah ya, Dewi Kartika Fitri sedang menonton, Apri Armo sedang menonton, Taufik Hidayat ya, Sipurna Azhar, ahlan wa sahlan laki semuanya, akhi ukhti ahlan wa sahlan. Dan banyak juga yang masih menonton, Ja'far Honid ya, Mirza Syekh Tawi ya, Ja'far Honid Aziman Abdul Rahman, Masya Allah, ini guru saya ya Allah, saya guru-guru nonton ini. Andi Teguh nih guru-guru saya, Masya Allah, Ridwan Jamil, Muhammad Sajidin, Rizki Habibullah, Ray Rasid, nah ini guru saya nih, Masya Allah nih, Masya Allah ini ya. Muhammad Fadil, guru saya ya, Muhammad Fadil, tafadhal insyaallah. Masya Allah, ada yang mau ditanyakan mungkin, tafadhal insyaallah. Iya Ustaz, Dewi Kartika Fitri, iya Ustaz, Sipurna, Masya Allah, backgroundnya herbal, mantap, itu punya kita ya, herbal punya kita. Ini ada 2 meja ya, nih ya, ini ada ini satu lagi ya, nah, ada ini satu lagi, bisa dilihat, ini herbal kita semuanya di sini ya. Ini yang kemarin itu di ruang tamu saya ya, yang kemarin itu di ruang tamu. Kalau ini ruang klinik saya, klinik ruqyah gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin, tafadhal insyaallah, sebelum saya membahas lebih lanjut pembahasan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang masalah sihir perusahaan, usaha Anda, toko Anda atau apa, silakan. Nanti kita akan bahas yang lain lagi. Padahal mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin kawan-kawan
Ibu ketiga Fitri, Ustadz boleh nanya? Ya boleh, ini memang lagi dibuka sesi pertanyaan Fitri. Silakan Fitri, apa yang mau ditanyakan? Yang punya also usaha dan segala macam silakan. Betul. Guru-guru jangan tanya ya, Insya Allah. Guru pantau saya saja, biar biar kalau ada salah nanti mohon dijapri, dinasihati. Gitu ya Insya Allah ya. Betul. Siapa yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh silakan. Sebelum kita bahas setengah 6. Boleh, saya tunggu. Ukti Sarah, Ustadz, kalau misalkan seseorang itu merasa ada gangguan sihir pada usahanya, tapi seorang itu hanya modal pasrah saja kepada Allah, atau usahanya gimana ya Ustadz? Pasrah saja tidak cukup ya, karena pentingnya kita melakukan beberapa amalan agar sihir yang di toko itu hilang. Nanti saya kasih beberapa tips ya, cara menghilangkan toko di ini. Kemarin kan ada lihat status Facebook saya ya, tentang masalah ketika saya genangkan air ya, ketika di pasien itu dia jatuh begitu ya. Nanti saya jelaskan. Di WKTK, tapi melenceng dari tema hari ini Ustadz. Sebaiknya jangan melenceng lah. Itu yang berhubungan dengan usaha, sebaiknya yang melenceng. Tapi kalau nggak ada lain ya bolehlah, kalau memang ada sih. Seperti itu ya. Baik, Masya Allah. Ada yang lain? Nanti tentang masalah tipsnya nanti kita bahas sebentar lagi. Gitu ya. Silakan. Syafi Aceh, Syafi ada yang mau ditanyakan mungkin Syafi? Tafadhal insyaallah. Tentang masalah sihir perusak usaha ya, ataupun sihir yang ada pada usaha Anda, sihir atau sihir toko. Yuyanti silahkan, tafadhal, silahkan jika ingin berbagi atau berbagi pengalaman juga boleh ya, berbagi pengalaman seperti itu ya, boleh. Tafadhal. Baik, kalau memang tidak ada saya lanjutkan ya, sambil saya nunggu kita lanjutkan. Baik, Masya Allah. Baik, kalau hal ini terjadi, kalau ada terjadi sihir di toko Anda, atau toko Anda dikenain orang biar tidak nampak, biar ini, jangan salah solusinya. Jangan solusinya mendatangi dukun, kemudian untuk memagari toko tersebut. Atau solusinya mencari solusinya untuk tempel-tempel jimat di atas pintu toko, begitu ya, agar begini dan agar begitu. Atau solusinya pasang keamanan dari bangsa jin, atau solusinya pasang pemanis dagang, pelaris, yang itu nggak boleh ya, nggak boleh mendatangi dukun. Tapi solusinya apa dong kalau memang nggak boleh mendatangi dukun? Solusinya apa dong di dalam Islam? Ada solusi dalam Islam, mudah, sederhana saja. Apa yang harus kita lakukan yang pertama kali? Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah, kalau kita memang belum paham tentang caranya, kita datangkan seorang ustadz peruqyah yang memang sudah berpengalaman, yang bisa memberikan wejangan-wejangan kepada kita ataupun nasihat-nasihat kepada kita. Nah, kumpulkan seluruh karyawan kita. Ini yang bisa saya lakukan ya, untuk ruqyah tempat usaha yang sudah tidak laku lagi dikarenakan karena sihir. Yang pertama, kumpulkan seluruh pekerja. Ketika pekerja itu yang sudah terkumpul, nasihatkan kepada mereka, jangan hidupkan musik di dalam toko kita. Ada apa? Agar berkah. Gantilah dengan Al-Quran misalnya. Ketika pagi subuh sambil masak mungkin hidupkan Al-Quran. Itu yang pertama ya, agar setan-setan kabur, agar rahmat Allah dapat. Assalamualaikum Ustaz, kalau toko di Pesiju agar laris gimana Ustaz? Nah, kalau untuk agar laris saya nggak boleh ya. Taufik Hidayat, Pesiju itu ada di dalam Islam yang saya tahu. Boleh-boleh saja melakukan adat, cuman jangan meyakini bahwa
dengan melakukan itu akan begini dan akan begitu. Kalau tidak melakukan begitu akan celaka. Nah, ini sudah jadi masalah dalam bab akidah ya. Nah, itu bisa ditanyakan kepada tengku-tengku di Aceh, beliau lebih paham. Saya pun sudah banyak bertanya. Kalau kita meyakini begini begitu itu tidak boleh. Tapi itu memang bukan fokus saya ya, bagian itu bagian fikih, silahkan tanya kepada ustaz masing-masing ya. Kita membahas tentang masalah pengobatan dan sihir di sini. Baik. Uktisah, syukran Ustaz, saya merasa puas dengan jawaban Ustaz karena ana sudah mengingatkan kepada teman, tetapi karena teman tersebut tidak begitu paham dengan ruqyah, jadi hanya bermodal pasrah kepada Allah. Seperti itu ya. Ya jangan pasrah lah, masa pasrah. Jadi hanya bermodal pasrah kepada Allah yang ngatur katanya, syukran. Nah kalau itu kita pasrah. Nanti kalau masalah yang lain kok kita nggak pasrah gitu ya. Misal masalah cari uang misalnya, kenapa nggak duduk di rumah aja pasrah, biar Allah yang memberikan rezeki gitu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhiri ma yuhibbu li nafsihi. Begitu ya ayatnya kalau nggak salah ya. Jadi kita harus memang berusaha ya. Kalau nggak berusaha ya susah. Jangan kita salahkan Allah gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang tadi sampai mana ya? Baik, pembahasannya kita sampai kita kumpulkan orang-orang yang bekerja tersebut, kita kumpulkan. Sudah kita kumpulkan, jangan hidupkan musik yang pertama kali, ya. Jangan hidupkan musik di dalam toko kita, jangan hidupkan musik. Kalau dia sendiri penyuka musik, mau dengar dia telinganya pakai handset ya terserah, tidak ada urusan kita ya. Tapi kita nasihatin juga jangan dengar musik, lebih baiknya sebaiknya dengan Al-Quran. Nah, caranya ketika subuh itu, ketika kita masak ataupun pagi, itu hidupkan musik dalam ruangan dengan sebesar-besarnya. Seperti itu sambil orang itu masak. Itu yang pertama harus kita lakukan agar dapat rahmat. Yang kedua yang harus dilakukan adalah Nopri Ardiansyah, ana baru gabung. Ahlan wa sahlan Ustaz Nopri Ardiansyah. Beliau ini salah satu guru saya yang ada di Medan. Baik, kemudian yang harus kita lakukan yang selanjutnya adalah kumpulkan air yang biasa digunakan untuk untuk mencuci sayur ya, untuk mencuci beras seperti itu. Air itu tuh diruqyah dulu air itu, sehingga nanti beras yang dicuci itu dengan air yang ruqyah. Kemudian kumpulkan minyak goreng. Nah, ini dia yang usaha-usaha jenis makanan ya gitu ya. Kumpulkan minyak goreng yang mau dipakai untuk 1 bulan ke depan ya. Mungkin 20 liter, 30 liter, itu ruqyah dulu juga. Sehingga segala sesuatu yang kita goreng dengan minyak yang sudah diruqyah, atau boleh dicampurkan dengan minyak zaitun yang sudah diruqyah, boleh juga seperti itu ya. Tapi mahal ya, nanti nggak mendapat untung lagi. Baik, nah sehingga karena syaitan itu selalu menyerang pada masakan, sehingga air, gulai, sambal dan segala macamnya itu berawal kita cuci dengan air yang sudah diruqyah. Kemudian air itu pun yang kita jadikan gulai itu air yang sudah diruqyah, sehingga syaitan insya Allah tidak akan bisa menyentuh itu, gitu ya. Kemudian yang harus dilakukan sesudah diruqyah itu, ketika membuka toko yang pertama sekali, ketika toko itu dibuka misalnya gitu ya, kan dibersihkan dulu tuh. Kalau di orang Malaysia katanya mop dulu, mop bersih, kalau kita bersihkan seperti itu ya. Waktu dibersihkan, dipel itu disemprotkan air yang sudah diruqyah sambil dilantunkan azan ataupun ayatul kursi atau qul huwa falaq anas. Meja-mejanya juga disemprot semuanya, yang di depan disiram seperti itu. Kemudian dipel dengan air yang sudah diruqyah tersebut. Wahai insan, assalamualaikum Ustaz, luar biasa, anak ikutan nyimak aja Ustaz. Masya Allah, tafadhal silakan nyimak. Masya Allah, ini adik saya ini, Masya Allah, malu saya sama Wahyu. Oh iya, alhamdulillah kita sudah jumpa lagi dalam dunia maya, walaupun susah kita jumpa di dunia nyata. Baik,
Selanjutnya, tokoh-tokoh yang ya apa yang kita lakukan sesudah itu yang harus kita lakukan adalah hmm, hidupkan Al-Quran, terutama MP3 surah Al-Baqarah ya, MP3 surah Al-Baqarah di toko kita menggantikan musik-musik, gitu ya, ataupun nasyid-nasyid boleh ya, nasyid yang tidak diiringi dengan musik-musik yang luar biasa, nasyid salawat gitu ya, ceramah. Jadi di tempat belilah alat kecil ya yang bisa dimasukkan USB itu ya. Letakkan di rak kaca makanan yang kita jual, itu hidupkan MP3 Al-Baqarah ataupun ayat-ayat ruqyah yang sudah baik dari syekh dari Arab atau bagaimana lah, pokoknya ayat-ayat ruqyah yang sering dibacakan. Insya Allah akan hilang izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang kasusnya masih lumayan parah, mintalah ruqyah dulu kepada ustadz yang sudah berpengalaman. Diruqyah dulu beberapa kali, diruqyah tokonya beberapa kali. Kalau ini pembahasannya sihir, tentu akan ada buhul sihir gitu. Ada pusat-pusat energi yang memang itu memang ada buhul sihir di situ, begitu ya. Nanti pembahasan buhul sihir, bagaimana buhul sihir itu biasanya susah untuk kita bahas di sini. Lebih baik kita bahas di event pelatihan lanjutan. Boleh ikut bersama saya, insya Allah kita akan adakan di Medan nanti ya. Kalau memang jadi saya diundang ke sana, kita akan membahas pelatihan ruqyah lanjutan gelombang level 2 ya. Cuma bahasa saja sebenarnya sih. Kadang-kadang orang ada alergi dengan level gitu ya. Cuma bahasa. Level 2, kajian kedua dengan judul, dengan tema mengenal dan mengupas lebih dalam dunia sihir dan perdukunan. Jadi akan kita bahas tentang sihir. Baik, Herman Hussein sedang menonton. Rizka Lestari, Fudail Akbar sedang menonton. Baik, insyaallah. Nah, itu yang kita lakukan ya. Minta ruqyah kepada orang yang sudah berpengalaman. Kemudian diruqyah beberapa kali. Insyaallah kita lanjutkan dengan kita ruqyah sendiri. Yang paling terpenting adalah air harus kita ruqyah. Minimal 40 hari ke depan itu air yang kita cuci buah-buahan, yang kita cuci sayur, yang kita cuci beras, itu semua dengan air yang sudah diruqyah ya. Kemudian minyak untuk kita buat ini, kita buat itu, kita goreng ikan, itu menggunakan minyak seperti itu. Ustaz, anak-anak kecil terutama bayi yang baru lahir kan sering diganggu jin. Kalau orang tua dulu bilang biasanya itu ada jimat berupa bawang putih dan peniti. Gimana tuh Ustaz? Ya nggak boleh lah. Jangan bawang putih sama peniti. Yang ada khilafiyah di antara para ulama adalah bolehnya pada bayi menggunakan tamimah, tetapi yang tertuliskan ayat Al-Quran murni gitu ya. Tapi kalau hanya bermodalkan peniti sama bawang putih, itu ya nggak boleh ya, begitu ya, nggak boleh. Itu cuma keyakinan harus di Fakhrul Razi Aceh. Masya Allah, ini guru saya ini. Beliau sejak saya SMP, SMU beliau sudah jadi guru, apalagi sekarang. Mohon maaf Ustaz Tengku Fakhrul Razi ya, saya live ini hanya untuk orang-orang yang baru belajar saja. Kalau Tengku ini Masya Allah saya udah nggak berani ngomong ini kalau sama Fakhrul Razi. Beliau ini udah jadi guru sejak SMP ini, sejak saya SMP beliau sudah jadi guru ya, satu sekolah dengan saya. Ruqyah Syariah RSC ya, ini yang admin Ruqyah saya. Ruqyah Syariah RSC ini siapa ini? Pak Eko, Aki Eko atau siapa ya? Baik, ada yang ditanyakan yang lainnya? Mungkin kita akan bahas sedikit lagi bagaimana caranya supaya sihir itu hilang diizin Allah. Baik, saya lanjutkan sambil mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya tentang masalah sihir perusak tempat usaha ya, seperti itu. Baik, apa solusi selanjutnya? Solusi selanjutnya ketika kita sudah memanggil ruqyah syariah yang sudah berpengalaman ke tempat usaha kita, maka rutinlah kita meruqyah mandiri. Amirul Mukminin, Masya Allah, Tuan Guru dari Malaysia gitu ya. Mohon izin Tuan Guru, ini
buat yang baru-baru belajar, Tuan Guru nyimak saja ya. nanti saya malu ini, Tuan Guru Amirul Mukminin juga melambaikan tangannya, Masya Allah. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan agar sihir-sihir itu tidak mengenai kita lagi adalah dengan senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah. Sering salat. Kawan-kawan kita itu suruh salat. Kawan-kawan kita itu suruh pakai baju yang bagus, seperti itu ya. Lebih bagus lagi pasang CCTV. Kenapa pasang CCTV? Biasanya nanti ada dukun-dukun yang khusus ingin menanam buhul-buhul sihir atau menyiram buhul-buhul sihir. Betapa banyak orang-orang yang pelaku sihir itu terekam CCTV sehingga kita tahu ini posisi buhul sihirnya di mana, sehingga bisa kita tangkap orangnya atau minimal kita tahu posisi sihirnya. Mungkin itu ya. Kok Raja Aceh, syukran Aki, lagi nyimak juga, Masya Allah. Ini gimana ini? Ini guru saya ini, dia udah jadi guru sejak SMP. Saya ini baru-baru apalah, Masya Allah. Nopri Abdullah sedang menonton, Masya Allah. Ini guru, salah satu guru saya, Ustaz Nopri yang di Medan ya. Beliau senior juga ini dalam ruqyah koperasi, dan hampir setiap pekan beliau diundang kemana-mana, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Nopri Abdi. Masya Allah. Ada yang lain yang ingin kita bahas? Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan mungkin ya. Udah, Insya Allah sebelum saya tutup 2 menit lagi, Insya Allah. Ada kawan-kawan sekalian? Kalau tidak ada, cukup sekian dulu ya. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan inayahnya kita bisa bertemu kembali. Walaupun kita mungkin sulit kita bertemu bertatap muka, karena kita tentu memiliki kesibukan masing-masing, karena kita tentu memiliki tugas masing-masing. Apalagi kita sudah pada punya istri semuanya ya, apalagi yang jomblo itu lain cerita. Kita sudah punya istri, sudah punya anak, semuanya sulit kita, tapi kita bisa bertemu di dunia maya ya, di zaman sekarang ini. Masya Allah, ini juga pertemuan kita yang memang Allah sudah atur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita hari ini. Kali ini saya membahas tentang masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentang masalah sihir, usaha dan ciri-ciri usaha Anda terkena sihir dan bagaimana cara mengatasinya. Tadi saya sudah menjelaskan. Yang lebih dalam, lebih jelas lagi bisa lihat di Facebook saya. Sudah saya bahas ya sebelumnya. Mungkin coba lihat yang bulan yang lalu. Itu sudah saya bahas sihir-sihir, tentang masalah sihir-sihir penghalang usaha, dan ada satu video yang saya masukkan di situ. Silahkan lihat. Dan kalau untuk melihat kegiatan ikan saya boleh di Facebook atau Facebook, dan saya juga ada YouTube-nya, baru-baru kita masukkan. Silahkan lihat atas nama Ali Khairul Azam ya, silahkan lihat nanti di Facebook. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Herman Hussein, benar sekali Ustaz. Ya, mungkin pernah mengalaminya ya, begitu ya Herman ya. Baik, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala, jika bagi Anda yang usaha-usahanya tiba-tiba sepi, tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba ada gangguan sihir sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka segeralah mendatangi ataupun mencari peruqyah syar'iyyah terdekat Anda. Silakan hubungi, silakan datangkan ke rumah atau tempat usaha Anda agar Anda diberikan sedikit mau'izah ataupun sedikit wejangan, bahasa Jawanya ya, atau sedikit nasihat kepada Anda sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, mungkin cukup sekian sore ini. Saya Ali Khairul Azam mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah menyimak kajian kita. Semoga selalu sehat Tuan Guru. Maksud Anda menyimak kajian ini, dan tentu kesempurnaan itu milik Allah, dan kelalaian, kesalahan itu milik manusia pribadi, karena manusia itu tidak akan pernah sempurna.
Begitulah, kalau seandainya saya ada salah, baik saya salah menyebutkan ayat ataupun saya salah membaca daripada ayat Al-Quran, boleh silahkan ditegur melalui WA ke saya ataupun melalui chat ini. Nanti saya lihat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akan terus memperbaiki diri, dan terus memperbaiki diri. Akhirul kalam, salam sahabat Al-Azam dimanapun anda berada, baik di Indonesia, di Malaysia, di Aceh. Salam dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.